Dalam video pertama ini, kita akan mempelajari konsep dasar dalam Local Area Network atau biasa disingkat sebagai LAN, L-A-N. Secara topologi fisik, sebuah Local Area Network sederhana dapat dibentuk dengan menghubungkan beberapa PC atau personal komputer dengan sebuah switch. Pada video ini, saya akan membentuk sebuah LAN yang menghubungkan 4 buah PC. Berikut akan saya demokan. Pertama-tama, saya akan pasangkan sebuah switch sebagai perangkat penghubung terlebih dahulu. Switch dapat diakses dengan memilih Network Devices, lalu di bagian bawah nanti ada Switches. Oke. Di sini ada berbagai macam switch yang ditawarkan di dalam paket tracer, tetapi switch yang akan kita pilih adalah switch PT yang standar. Ya. Ini. Switch PT nanti ada dua, ada switch PT dan switch PT empty. Ya, tetapi pastikan kita memilih yang switch PT. Ya, karena kalau switch PT empty, kita mesti menambahkan port pada switch-nya secara manual. Dan kali ini kita akan menggunakan switch yang sudah memiliki port tanpa harus menambahkan port secara manual. Oke. Nah, selanjutnya saya akan pasangkan 4 buah PC. PC bisa kita peroleh dari end devices di sini. Lalu di sisi kanan ada PC. Oke, saya akan tambahkan 4 buah PC di sini. Paket reset akan memulai indeks dari 0 ya. Jadi kalau PC yang pertama berarti PC 0. Ini switch yang pertama kali muncul berarti dia dikenal sebagai switch 0. Oke, nah keempat PC ini akan saya hubungkan ke switch dengan menggunakan kabel tembaga atau Cooper dengan rangkaian kabel straight through. Oke, nah berikut akan saya demokan. Kalau kita mau menghubungkan PC dengan switch, kita bisa menuju ke bagian connections. Ya. Nah, di bagian connection ini terdapat beberapa jenis kabel yang didukung di dalam paket tracer. Nah, untuk kebutuhan kita kali ini, kita akan menggunakan kabel Cooper straight through atau kabel tembaga straight through. Di sini saya akan pasangkan di bagian fast Ethernet-nya, lalu saya hubungkan ke switch di bagian fast Ethernet juga. Oke, saya akan lakukan hal yang sama untuk PC-PC yang lainnya. Fast Ethernet dihubungkan dengan fast Ethernet juga. Sini fast Ethernet dihubungkan dengan fast Ethernet juga. Oke, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah topologi fisik yang akan kita gunakan dalam video kita kali ini. Ya, ada sebuah switch dan 4 buah PC yang dihubungkan dengan kabel Cooper straight through. Nah, agar perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya, koneksi fisik saja tidaklah cukup. Di sini kita juga perlu mengatur pengalamatan untuk setiap PC pada jaringan kita. Ada beberapa pengalamatan dalam jaringan komputer. Pada video kali ini, kita akan memfokuskan pada pengalamatan IP, atau biasa dikenal dengan istilah IP address. Di sini setiap PC saya akan beri alamat IP. Oke, caranya adalah seperti ini. Saya akan coba demokan dulu di PC yang pertama. Saya pilih PC-nya. Lalu saya menuju ke bagian desktop di sini. Oke, nah, di bagian desktop saya pilih IP configuration. Di sini saya akan memberikan alamat IP 192.168.1.1. Oke. Subnet masknya saya akan berikan 255.255.255.0. Oke, seperti itu. Kalau sudah saya close, lalu saya buka untuk PC yang kedua. PC yang kedua akan saya beri IP 192.168.1.2 dengan subnet mask yang sama dengan PC sebelumnya. Saya close lagi, lalu PC yang ketiga saya beri alamat IP 192.168.1.3 dengan subnet mask yang sama juga. Oke, di sini default gateway dan DNS servernya kita kosongkan terlebih dahulu karena kita hanya membuat jaringan LAN sederhana dan kita tidak membutuhkan gateway. PC yang keempat saya beri IP 192.168.1.4.
subnet masknya juga sama, 255.255.255.0. Oke, nah di sini keempat PC saya sudah saya pasangkan IP address. Nah, kalau mau melihat IP address-nya bisa ditaruh kursor mouse-nya, didekatkan di atas PC-nya, nanti di situ akan kelihatan ya berapa IP address-nya. Oke, di sini IP address-nya sebagai contoh 192.168.1.3/24 ya, /24 itu merepresentasikan atau prefix untuk subnet mask 255.255.255.0. Oke. Nah, setelah setiap PC diberi IP address, selanjutnya kita akan melakukan uji koneksi. Cara paling umum yang biasa digunakan untuk melakukan uji koneksi adalah dengan melakukan ping. Berikut akan saya demokan. Dan yang menarik adalah paket Research juga mengakomodir fungsionalitas ping di setiap PC-nya. Saya akan beri contoh di sini. Oke. Saya menuju desktop, kali ini saya akan menuju pilihan atau menu command prompt. Nah, di sini command prompt yang digunakan benar-benar mengemulate command prompt atau merepresentasikan command prompt yang ada di PC Windows. Oke. Nah, kalau di PC Windows, ketika kita ingin melihat IP address milik kita, ya, atau milik perangkat yang sedang kita gunakan, kita bisa mengetikkan perintah IP spasi config. Nah, IP config tanpa spasi. Oke, di sini juga sama ya. Ketika kita melakukan IP config pada PC pertama kita, ya, maka di sini kita bisa melihat IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0 seperti itu. Sama persis dengan sistem operasi pada Windows. Nah, berikutnya saya akan melakukan uji koneksi antara PC yang pertama ke PC yang kedua. Ya, berarti di sini saya bisa melakukan ping ke alamat PC kedua saya yaitu 192.168.1.2. Nah, di sini terdapat pesan reply dari alamat 192.168.1.2. Ya, berarti saya mendapat pesan balasan dari perangkat dengan IP 192.168.1.2. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keterhubungan antar dua perangkat ini. Oke, selanjutnya saya akan coba melakukan uji koneksi dari PC yang pertama ke PC yang keempat. Ya, maka saya bisa lakukan ping ke alamat 192.168.1.4. Oke, dalam hal ini juga sama mendapatkan pesan reply, artinya kedua perangkat tersebut sudah terkoneksi dengan baik. Nah, sebagai contoh di sini, saya akan mencoba melakukan ping ke alamat 192.168.1 misalkan titik 10. Ya. Dan di sini saya tidak punya perangkat yang terhubung dengan alamat IP 192.168.1.10. Kalau saya ping alamat IP ini, maka yang terjadi adalah ya, proses ping sedang menunggu di sini. Dan akhirnya mendapatkan pesan yang namanya request timeout atau seringkali juga dikenal dengan istilah RTO. Nah, request timeout ini adalah pesan yang akan kita peroleh ketika proses uji koneksi kita gagal. Oke, pesannya request timeout.